Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Gian Semoli Talisi. Saya dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Mata kuliah yang ingin saya bahas materinya di sini adalah mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pokok pembahasan yang pertama pengertian, yang kedua low fidelity prototypes, yang ketiga prototype high fidelity, yang keempat tools terbaik untuk membangun desain UI, yang kelima tujuan, yang keenam manfaat, ketujuh jenis-jenis, dan yang terakhir metode. Pengertian. Definisi umum dari prototype atau purwa rupa adalah sebuah skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Setiap pengembangan maupun pengguna dapat berinteraksi langsung dengan model tersebut tanpa harus membuat produk nyatanya. Next, low fidelity prototypes. Low fidelity prototype seringkali berbasis kertas dan tidak memungkinkan interaksi pengguna. Mulai dari serangkaian mock-up yang digambar tangan hingga cetakan. Secara teori, sketsa dengan ketelitian rendah lebih cepat dibuat. Low fidelity prototype sangat membantu dalam kemungkinan visualisasi awal dari solusi desain alternatif yang membantu memicu inovasi dan peningkatan. Keuntungan tambahan dari pendekatan ini adalah ketika menggunakan sketsa kasar, pengguna mungkin merasa lebih nyaman menyarankan perubahan. Next, high fidelity prototype. High fidelity prototype berbasis komputer dan biasanya memungkinkan interaksi pengguna atau mouse keyboard yang realistis. High fidelity prototypes membawa Anda sedekat mungkin ke representasi antar muka pengguna yang sebenarnya. High fidelity prototypes diasumsikan jauh lebih efektif dalam mengumpulkan data kinerja manusia yang sebenarnya, atau misalnya waktu untuk menyelesaikan tugas, dan dalam mendemonstrasikan produk yang sebenarnya kepada klien, manajemen, dan lainnya. Next, tools terbaik untuk membangun desain UI. Yang pertama, Mockflow. Yang kedua, Balsamiq. Ketiga, Axure. Keempat, Adobe Comp. Yang kelima, Sketch. Keenam, InVision Studio. Ketujuh, Figma. Kedelapan, Adobe Adobe XD. Kesembilan, Adobe Illustrator. Dan yang terakhir, Origami Studio. Next, tujuan utamanya adalah supaya produk yang akan dirilis sesuai dengan permintaan user atau pasar. Sehingga peran dari prototype sendiri adalah menjadi berhubungan antar produsen dan konsumen untuk dapat mewujudkan produk berupa perangkat lunak yang sesuai dan tepat guna. Selain itu, dengan adanya prototype sendiri maupun penghemat biaya produksi dan tidak memerlukan proses trial and error, sehingga dapat mengurangi waktu pengerjaan dan beban biaya yang harus dikeluarkan oleh tim developer. Next, manfaat prototype. 1. Mampu mengetahui kebutuhan pengguna lebih awal. Manfaat yang pertama, mampu mengetahui pengguna apa saja prioritas, kebutuhan, dan
user agar menciptakan produk yang lebih sesuai sehingga proses pengembangan lebih cepat dan dapat menyesuaikan yang diberikan oleh klien. Yang kedua, dapat menghemat biaya pengembangan produk. Keuntungan yang kedua mampu menghemat dan mengurangi biaya pengembangan seminimal mungkin nih, sehingga lokasi pendanaan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lain. Yang ketiga, mendapatkan gambaran secara lebih konkret. Manfaat yang terakhir, dengan adanya prototype maka dapat memberikan konkret dengan membuat sketsa baik secara low ataupun high fidelity. Next, jenis-jenis prototype. Yang pertama adalah sketch. Sketch atau sketsa merupakan gambar yang dapat dibuat dengan menggunakan pensil atau bantuan alat tulis lain dalam sebuah kertas tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Mayoritas sketch digunakan untuk tahap pembuatan desain awal untuk perencanaan suatu produk. Yang kedua, wireframe. Wireframe merupakan konsep yang berpusat pada penyusun tata letak desain dan di dalamnya terdapat unsur elemen berupa konten. Sebagian besar model wireframe menggunakan skala berwarna abu-abu dan hitam. Yang ketiga, mockup. Jenis yang terakhir adalah mockup, yaitu desain sepenuhnya dibuat berdasarkan kombinasi warna, tata letak, tipografi, dan konten di dalamnya. Mockup sendiri dapat mempresentasikan produk akhir secara lebih jelas dan tampak nyata. Next, metode prototype. Yang pertama, melakukan pengumpulan informasi dan observasi awal. Berikut, membuat prototype berdasarkan hasil analisa yang diperoleh. Berikut, melaksanakan proses evaluasi terhadap prototype yang berhasil dibuat. Berikut, melakukan pengujian ulang terhadap atau testing terhadap produk prototype yang telah dibuat. Berikut, melaksanakan pengujian ulang terhadap sistem sebelum masuk perilisan prototype. Yang terakhir, menguji cobakan sistem prototyping kepada user dan stockholders terkait. Demikianlah pembahasan dan penjelasan materi saya. Mungkin ada kurang jelasnya penjelasan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.